Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan MNCO, kembali lagi di channel YouTube kami Sharing Pajak MNCO. Nah, kita di video ini masuk lagi ke tema atau ke sesi Bijak MNCO. Bincang isu pajak bersama MNCO, dan di samping saya di sini sudah ada Bapak Muh Nurkolis sebagai narasumber kami. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Melia. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Nah, untuk kali ini saya akan menanyakan terkait undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang saat ini baru banyak diberitakan di mana-mana. Nah, khususnya di pajak pertambahan nilai. Nah, di sini kan sebelumnya ada beberapa barang maupun jasa yang tidak dikenakan PPN, kemudian dihapuskan, sehingga barang atau jasa tersebut dikenakan PPN. Nah, di sini saya akan menanyakan ada beberapa di sini barang kebutuhan pokok, kemudian jasa pendidikan. Itu spesifikasi atau batasan seperti apa sih Pak yang dikenakan pajak atau dikenakan PPN? Ya baik ya Mbak Melia. Jadi sekarang ini kan tanggal berapa ini? Tanggal 30 Oktober. 30 Oktober 2021. Hari ini Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu ternyata belum ditandatangani oleh Pak Jokowi ya. Karena Pak Jokowi dapat waktu 30 hari sejak pengesahan di DPR. Pengesahan DPR tanggal 7 Oktober, maka tanggal 6 November nanti, ya mudah-mudahan Pak Jokowi sudah menandatangani itu, dan kemudian berlakulah semua yang ada di pasal-pasal itu. Dan berlakunya untuk PPN itu nanti 1 April 2022, ya, bukan 1 Januari. Kalau untuk pajak penghasilannya dimulainya 1 Januari, tapi kalau PPN 1 April 2022. Ya, hal yang krusial yang diatur di Undang-Undang HPP ini adalah pergeseran barang yang tadinya tidak kena pajak, jasa yang tadinya tidak kena pajak, yang diatur di pasal 4A Undang-Undang PPN yang lama, Undang-Undang 42 tahun 2009, digeser menjadi pasal 16, dari 4 ke 16. Ya, apa yang dimaksud pasal 416 ini adalah ternyata barang-barang yang tadinya itu termasuk non-BKP, non-JKP, itu digeser menjadi barang yang dianggap strategis. Dia terutang PPN, tetapi karena nilai strategisnya itu kemudian pemerintah menetapkan ini jangan dipajaki karena mendapatkan fasilitas dibebaskan pajaknya. Ya, jadi nanti barang kebutuhan pokok yang kayak beras itu, yang sekarang ini memang betul-betul tidak boleh kena PPN, nanti kena PPN, tapi kemudian dibebaskan. Ya. Maka nanti teman-teman yang bisnis di swalayan misalnya ya, atau bisnisnya adalah perdagangan beras, distributor beras, nanti harus PKP, harus terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. Sekarang nggak perlu, ya karena barangnya bukan barang kena pajak. Tapi nanti mulai 1 April, pedagang beras, distributor beras, itu harus terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. Walaupun terdaftar, ya kalau PKP itu kan kewajibannya setiap penyerahan, setiap menjual itu kan harus plus PPN, harus mungut dari konsumen. Ya, nah sekarang ini juga sama. Ketika dia menjual, ya, yang nanti 1 April ya, ketika menjual harus buat faktur pajak plus PPN 10%. Tetapi plus PPN-nya ini tidak perlu ditagihkan kepada konsumen. Kenapa? Karena pemerintah berdasarkan undang-undang ini, pasal 16 ini membebaskan. Nah, untuk tahu barang-barang itu bebas apa tidak, konsumen cukup melihat dari faktur pajaknya. Nanti swalayan yang mendapatkan dropping dari pedagang beras itu akan mendapatkan faktur pajak 080. Ya. Nah, barang-barang apa saja yang masuk kelompok di sana, itu ya ini barang kebutuhan pokok masuk ke sana. Kemudian jasa-jasa yang dulunya non-JKP, jasa kesehatan, jasa pendidikan, ya, jasa sosial nanti masuk ke sono semua nanti, ya. Berarti apa nanti rumah sakit pun juga nanti harus terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. Tapi karena nilai strategisnya rumah sakit, nilai strategisnya barang kebutuhan pokok, nanti mendapat fasilitas PPN-nya dibebaskan. Ya, bukan berarti kena pajak, tidak.
terutang tetapi tidak ditagihkan karena pemerintah membebaskan pajak yang ditagih itu. Ya agak pusing ya kita ya. Tapi intinya adalah konsumen tidak dibebani juga sama dengan yang sebelumnya. Tapi barang ini dianggap barang kena pajak. Ya. Itu Mbak Melia. Oh ya, kemudian sama ini Pak, saya kemarin sempat membaca artikel untuk yang dikenakan pajak untuk yang barang kebutuhan pokok itu beras dan daging. Kemudian untuk umbi-umbian, kemudian dan sayur-sayuran itu tetap tidak dikenakan pajak atau PPN. Tetap tidak dikenakan. Tetap kena atau nggak kena? Tetap tidak kena katanya. Oh gitu ya. Jadi kalau wacana-wacana kan memang banyak ya. Ada yang bilang nanti ada yang kena 1%, 2%, 3%, ada yang kena 5 dan 7. Ini masih dalam tataran wacana, dan mengenai tarif-tarif itu nanti kita tunggu peraturan Menteri Keuangannya. Karena begitu undang-undang nanti akan keluar di peraturan Menteri Keuangan. Kurang lebih nanti 3 bulanan lah, nanti kita tunggu saja. PMK ini akan banyak yang keluar dan banyak detail-detail yang nanti akan disampaikan di situ. Jadi kalau untuk kriteria atau batasan seperti apa barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan pajak itu belum ada aturan atau belum ada spesifikasinya gitu ya Pak? Intinya barang kebutuhan pokok itu sekarang atau mulai 1 April itu sudah menjadi barang kena pajak. Barang kena pajak itu artinya mereka kalau diserahkan oleh pengusaha yang PKP atau yang omsetnya sudah di atas 4,8, wajib hukumnya untuk menambahkan PPN dalam setiap invoice-nya. Nah, atas tambahan PPN itu nanti akan mendapatkan fasilitas. Jadi ada 2 pilihan nanti. Ada nanti yang tambahan PPN-nya cuma 2% atau 3%, ada yang tambahnya 11%, karena tarifnya nggak 10 lagi, nanti 11. Ada yang kena 11, tapi nanti mungkin dibebaskan. Nah, inilah wacana-wacana yang saat ini masih tarik ulur lah ya. Jadi kita harus ikhlas menunggu, ya tidak usah buru-buru untuk membayangkan nanti kena berapa. Nikmati saja umbi-umbian yang kita masak gitu ya, nasi yang kita tanak ya. Kita tunggu saja 3 bulan lagi, insya Allah nanti akan keluar itu rincian-rinciannya. Itu Mbak Melia. Sama satu lagi Pak, untuk batasan atau spesifikasi seperti apa jasa pendidikan yang dikenakan pajak, ataukah yang profit atau non profit atau seperti apa Pak? Jadi sama saja ya. Jadi untuk jasa pendidikan itu kan di lapangan ini kan banyak yang harganya mahal ya, fasilitasnya juga mewah. Maka ini tidak akan adil kalau misalnya yang mewah-mewah ini tidak dikenai cas untuk mengkontribusi pada negara ya. Maka alasan itulah akhirnya jasa pendidikan itu juga masuk ke jasa kena pajak. Cuma lagi-lagi karena belum ada PMK-nya ya, kita harus sabar menunggu ya. Apakah nanti semua jasa pendidikan itu akan dibebaskan ataukah sebagian saja? Saya pun tidak bisa menjawab di situ ya. Apakah kenanya 5, apa 7 atau 3? Itu sebaiknya kita menunggu saja gitu. Jadi belum ada spesifikasinya ya. Sampai hari ini tanggal 30 Oktober belum ada. Mungkin nanti kalau tanggal 1 Desember sudah ada ya, kita sampaikan lagi di media kita ini ya. Mudah-mudahan teman-teman juga selalu bergabung nih dengan kita ya. Kalau harapannya Pak Nur terkait undang-undang harmonisasi perpajakan ini, terkait jasa pendidikan itu seperti apa Pak? Ya harapannya adil ya. Jadi namanya undang-undang itu kan payungnya adalah keadilan ya. Keadilan itu ya akan terjadi kalau yang mewah, yang kaya itu membayar lebih banyak daripada yang miskin, yang mendapat fasilitas yang banyak ya, yang menikmati fasilitas ya. Kontribusinya ya harus banyak juga. Terima benefit banyak, cost-nya harus tinggi. Terima benefit sedikit, ya cost-nya harus rendah. Itu hukum alam. Tidak bisa yang benefitnya banyak, tapi manfaatnya, bayarnya kecil. Nah ini nggak adil. Undang-undang itu mengarah ke harus adil ya, karena payungnya adalah keadilan. Keadilan. Itu Mbak Melia. Oke ya, terima kasih Pak Nur atas pemaparan materinya tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.